Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya, dan kita melihat kemarin kisah tentang Hagar dan Ismail ya. Bagaimana Hagar akhirnya mengandung seorang anak ya oleh Abraham. Karena disuruh oleh Sarai istrinya sendiri, tetapi akhirnya Hagar mulai kurang ajar terhadap nyonyahnya saudara, dan ya akhirnya dia pergi karena mengalami penindasan dari Sarai saudara. Tapi Tuhan itu ya mengasihi dia sehingga Tuhan hadir di tengah. Ya kita bisa bayangkan dia sedang hamil, dia pergi saudara, lalu di satu tempat ya Tuhan menampakkan diri lewat malaikatnya. Ya, dan di sana Tuhan berfirman menyuruh Hagar untuk pulang kembali. Tuhan berkata, ya tidak apa-apa, hadapilah nyonyamu dan sabarlah terhadap penindasannya. Tetapi engkau akan melahirkan seorang anak dan anak itu akan tumbuh menjadi anak yang keras. Ya dia kelakuannya seperti keledai liar, yaitu Ismail saudara ya. Dan dia akan mengangkat tangannya untuk menentang setiap orang, bahkan setiap orang juga akan menentang dia. Ya makanya saya berkata saudara bahwa ibu yang hamil dalam kepahitan ya, di dalam tekanan dan juga di dalam persoalan masalah itu sangat berpengaruh kepada bayinya saudara. Ya dan karena itu kita belajar hari ini ya, mari kita sungguh-sungguh untuk terus hidup dalam kebenaran ya, terutama bagi ibu-ibu yang sedang hamil, jangan stres, jangan tertekan ya. Iya, kita akan lanjutkan sekarang pembacaan ya. Sekarang kita masuk Kejadian 17, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ya, Kejadian 17 ayat yang pertama kita baca, ketika Abram berumur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ya, saudara, kita melihat di sini Tuhan berfirman ketika Abram berumur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan berfirman saudara kepada Abram, Akulah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Ya, El Shaddai itu adalah aku Allah yang Maha Kuasa. Tuhan berkata kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dan pesan ini juga bukan hanya bagi Abram, tetapi bagi setiap kita malam hari ini yang mendengar saudara. Ya, kita harus sungguh-sungguh mentaati Tuhan dalam segala hal. Karena Dia adalah Allah ya yang Maha Kuasa. Itu adalah alasan yang cukup untuk kita hidup menghormati Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa, Maha Kuasa atas hidup kita, nyawa anak-anak kita. Dia yang Maha Kuasa. Itu menjadi alasan yang cukup untuk kita sungguh menghormati Dia. Kalau Tuhan berkata hari ini kita mati, ya mati saudara. Ya mau sehebat apapun, mau sebanyak apapun uang, mau sekaya apapun, kalau Tuhan memang berkata hari ini selesai, selesai. Kenapa? Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Ya, dan kita harus hidup sungguh-sungguh tidak bercela, ya hidup di dalam perkenanannya. Ya bila kita tidak menganggap ya bahwa ketaatan kepada Tuhan itu berharga, ya maka pertimbangkanlah saudara, siapa Allah itu satu-satunya. Dia adalah ya pribadi yang memiliki kuasa dan kemampuan untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Kenapa kita harus mentaati Tuhan? Karena Dia Maha Kuasa. Dia juga yang Maha Kuasa memberkati kita, memberkati usaha, memberkati kesehatan, memberkati segala hal. Jadi itu cukup bagi kita menjadi alasan seperti Abram untuk taat dan hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya, ayat yang kedua tadi di sana dikatakan ya, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak, kata Tuhan. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau.
Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat yang kelima, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Kita lihat di sini saudara. Ya Tuhan berkata, ya namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Saudara, di dalam Alkitab nama-nama orang itu sangat penting di hadapan Tuhan ya. Karena arti nama itu sangat penting saudara bagi Tuhan. Karena itu saudara juga kalau memberi nama anak, ya berilah nama yang juga berarti saudara. Jangan sembarang memberi nama saudara ya. Kita beri nama anak kita yang tidak sesuai dengan firman atau yang artinya jelek itu ya jangan saudara ya. Lalu di sana dikatakan jadi Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham karena dia akan menjadi bapa dari segala bangsa. Ya, jadi arti sebuah nama itu penting karena sebuah nama itu menggambarkan karakter atau pengalaman nanti dari seseorang dan cara hidup dia saudara ya. Oleh sebab itu tak lama sebelum anak yang dijanjikan itu dikandung, Allah mengubah nama Abram yang berarti Bapa yang ditinggikan menjadi Abraham yang berarti Bapa banyak bangsa. Dan sejak saat itu Alkitab menyebutnya Abraham ya. Jadi Abram itu artinya Bapa yang ditinggikan, Abraham artinya Bapa ya dari banyak bangsa saudara. Dan di dalam Alkitab itu nama itu sangat penting karena semua nama memiliki arti di hadapan Tuhan. Ya, kita melihat di sana lalu Abram diganti menjadi Abraham. Tuhan berkata ayat yang ke-6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak ya. Beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku ya dikatakan di sana supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi Tuhan mau ya supaya Abraham itu menjadikan Allah itu sebagai Allahnya dan juga Allah keturunannya. Saudara perlu diperhatikan kita menyembah Tuhan dan kita juga harus menanamkan iman yang sama kepada anak-anak kita. Karena itu ini menjadi tanggung jawab orang tua supaya anak kita, keturunan kita, anak cucu cicit kita besok ya mereka juga menyembah Tuhan yang sama dengan yang kita sembah. Ya jangan sampai saudara anak-anak kita akhirnya beralih kepada keyakinan yang lain karena kita sebagai orang tua sungguh tidak menjadi teladan atau tidak mengajarkan kepada mereka tentang iman kita. Ini menjadi tanggung jawab kita ya untuk mengajarkan iman kita kepada anak dan keturunan kita karena Tuhan berfirman, aku akan menjadi Allahmu dan Allah bagi keturunanmu. Lalu di sana dikatakan ya ayat yang ke-8 sekarang. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan negeri kepada Abram tempat yang dia diami itu ya akan menjadi miliknya dan juga kepada keturunannya dan Tuhan berjanji aku akan menjadi Allah mereka yaitu keturunannya. Ayat yang ke-9, lagi firman Allah kepada Abram ya dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ya ini menjadi tugas kita saudara-saudara sebagai orang tua, pegang hukum-hukum Tuhan, pegang janji-janji Tuhan, pegang firman Tuhan dan itu harus turun-temurun ya kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk boleh hidup taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan ya menghormati hukum-hukum Tuhan.
Ya, saudara, kita melihat mengapa ya Tuhan mengulangi perjanjian yang ia buat dengan Abraham. Ya, bahkan 2 kali sebelumnya Allah telah menyebutkan perjanjianku. Ya, meskipun demikian, di sini Tuhan sedang memfokuskan dan bersiap-siap untuk melaksanakan janjinya kepada Abram. Allah menyatakan beberapa bagian khusus dari perjanjiannya kepada Abram, saudara. Yang pertama, Allah akan memberi Abram banyak keturunan, ya. Yang kedua, akan banyak bangsa yang berasal dari Abram. Bahkan raja-raja akan berasal dari keturunan. Yang ketiga, Tuhan akan memelihara perjanjiannya dengan keturunan Abram, saudara. Ya, Tuhan sudah berjanji dan Allah akan memberikan tanah kepada Abram dan keturunannya. Ketika kita menjadi orang yang diberkati dan kita mengajarkan anak-anak kita tentang takut akan Tuhan, maka janji-janji itu juga bukan hanya bagi kita tetapi bagi keturunan kita. Dan tapi Tuhan berkata, ya Tuhan mau supaya Abram itu mengajarkan ya semua janji-janjinya kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, ya supaya anak-anaknya juga boleh sungguh-sungguh ya belajar tentang takut akan Tuhan, supaya mereka juga boleh sungguh-sungguh belajar tentang ya menghormati hukum-hukum Tuhan. Ya, dan karena itu saudara, ya kita semua harus mulai dari sekarang terus ajarkan hukum-hukum Tuhan kepada anak-anak kita. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Waktu Tuhan berjanji menyertai kita, maka Dia juga akan menyertai keturunan kita. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Kejadian pasal 17, bagaimana Tuhan ya mengadakan tanda janji perjanjian dengan Abraham. Ya, Tuhan berkata, aku akan menjadi Allah bagimu dan juga bagi anak cucumu, ya keluargamu sampai turun temurun. Aku mau menjadi Allahmu dan juga keturunanmu. Dan adalah tugas kita sebagai orang tua untuk terus mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada anak cucu kita, saudara, ya. Agar Tuhan juga boleh terus menyatakan ya anugerahnya bagi setiap kita, saudara. Tuhan yang berfirman, ya kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-9. Lagi firman Tuhan kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Ya harus memegang firman dan perintah Tuhan. Ayat yang ke-10 di saat dikatakan saudara, ayat yang ke-10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni bahwa setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu, ya kata firman Tuhan. Ayat yang ke-12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni di setiap laki-laki di antara kamu. Ya, setiap laki-laki di antara kamu turun temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang di salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ayat 13, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ya, saudara, kita melihat di sini Tuhan mengikatkan perjanjian kepada Abraham dan sunat menjadi tanda dari perjanjian itu, saudara. Ya, kalau kita melihat di sini Allah membuat perjanjian atau kontrak antara dirinya dengan Abraham. Dan persyaratannya sangat sederhana. Abraham akan mentaati Allah dan menyunat semua orang laki-laki di dalam rumah tangganya. Bagian Allah adalah memberi Abraham ahli waris harta benda, kekuasaan dan kekayaan. Ya, namun kebanyakan perjanjian itu merupakan ya perjanjian tukar menukar yang setara. Ya, dan kita memberikan sesuatu dan sebagai gantinya kita juga akan menerima sesuatu. Ya, makanya dikatakan perjanjian dengan nilai yang seimbang. Namun ketika kita menjadi bagian dari keluarga perjanjian Allah, maka berkat-berkat kita juga kita terima jauh melebihi apa yang harusnya kita berikan, saudara. Tuhan, namanya perjanjian itu ya harus ditaati, saudara, dan itu adalah ada unsur tukar menukar dalam satu perjanjian. Ketika kita taat pada firman-Nya, pada perjanjiannya, maka ya Tuhan juga setia menggenapi janjinya. Nah, saudara, kita baca tadi di sana ya ayat yang
10 ya bahwa dia harus disunat, ya harus dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Mengapa Allah mengharuskan sunat saudara? Ya, yang pertama itu adalah sebagai tanda ketaatan ya kepada Tuhan dalam segala hal. Ya, jadi Tuhan menyuruh Abram ya untuk melakukan sunat sebagai perjanjian antara Tuhan dengan dia dan keturunannya sebagai tanda ketaatan. Yang kedua adalah sebagai tanda anggota umat perjanjiannya. Setelah disunat, orang itu akan dikenal sebagai salah satu dari umat pilihan Allah. Ya, dan pada akhirnya ya yaitu orang Yahudi selamanya. Orang yang sudah disunat pada waktu itu menjadi tanda bagi dirinya bahwa dia adalah milik kepunyaan Allah, saudara. Yang ketiga itu sebagai simbol pemutusan akan kehidupan yang berdosa, yaitu pemurnian seseorang dan pengabdian dirinya kepada Allah. Ya, itu juga sebagai satu tanda saudara bahwa pemutusan ya antara hidup lama yang berdosa dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan di dalam ketaatan pengabdian dirinya ya, pemurnian di hadapan Tuhan. Yang keempat ya, itu juga mungkin bagi kesehatan saudara, karena kita tahu sunat itu memang sangat baik untuk kesehatan ya. Jadi sekarang itu orang Kristen juga banyak yang disunat saudara ya, karena kita tahu sejak perjanjian baru Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berkata, ya kamu sekarang itu harus disunat, yaitu sunat hati. Apa itu sunat secara rohani? Ya kata Tuhan Yesus itu adalah penanggalan akan bagian tubuh yang berdosa ya. Yaitu semua dimulai dari hati. Sunat rohani yaitu sunat hati. Artinya menanggalkan semua yang tidak berkenan dari dalam diri kita, dari terutama di hati saudara. Agar kita ini boleh sungguh-sungguh melakukan ya apa yang baik di mata Tuhan. Kenapa sekarang kita nggak disunat lagi Bu? Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat di dalam dirinya saudara. Dan kita tidak perlu lagi melakukan sunat karena yang Tuhan mau adalah sunat hati, penanggalan akan Allah tubuh yang berdosa, yaitu dimulai dari hati kita. Tetapi sekarang orang Kristen banyak yang disunat beneran. Untuk apa? Satu-satunya alasannya adalah untuk kesehatan saudara ya. Dan sunat itu lebih dari praktik-praktik lainnya, memisahkan umat Allah dan lingkungannya yang tidak mengenal Allah. Pada zaman Abraham, hal ini penting untuk mengembangkan penyembahan yang murni kepada Tuhan yang sejati. Jadi ini juga menjadi satu tanda di zaman Abraham pada waktu itu, sebagai tanda bahwa mereka adalah umat Allah saudara ya, membedakan antara keturunan Abraham yang diberkati dengan keturunan orang yang orang tidak taat dan tidak masuk di dalam kategori ya anak-anak perjanjian. Ayat yang ke-12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. yakni setiap anak laki-laki dari kamu turun temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi semua, bahkan orang yang lahir di rumahmu kata Tuhan, orang yang engkau beli dengan uang, semua harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku itu ya menjadi sesuatu yang kekal. Ayat 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi untuk memberikan tanda ya bahwa ini adalah keturunan Abraham yang diberkati dan mau taat dengan yang tidak. Ayat yang ke-15 saudara saya dikatakan, ya selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Ayat 16, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bagi bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayat 17, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Ya, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu ya. Di sana Abraham berkata ya, dan mungkinkah Sarah yang berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?
Dan Abraham ya berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Ya, kata firman Tuhan. Dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi saudara, Tuhan berfirman kepada Abram, saudara ya, bahwa ya Abram akan memiliki seorang anak yang dari istrinya Sarah, dan disuruh ganti nama dari yang tadinya Sarai menjadi Sarah. Tapi ketika Tuhan berkata, Abraham tertawa dalam hatinya. Ya, dia berkata, mungkinkah orang yang sudah berumur 100 tahun akan memiliki anak, ya anak darah dagingnya sendiri. Dan mungkinkah istriku yang sudah berumur 90 tahun itu akan melahirkan seorang anak? Saudara, bagaimana Abraham dapat meragukan Tuhan? Ya, kelihatannya tidak masuk akal, saudara. Karena Abraham ini adalah bapak orang beriman. Ya, dia terkenal dengan imannya yang luar biasa. Ya, kelihatannya tidak masuk akal memang kalau Sarah pada usia yang lanjut mempunyai anak. Dan Abraham, orang yang dianggap benar oleh Allah, ya karena imannya mengalami kesulitan untuk mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena keadaan yang dia lihat di depan mata. Mana mungkin Sarah itu sudah berumur 90, Abraham sudah berumur 100 tahun. Ya bagaimana mungkin ya keadaan di depannya dia itu tidak mengizinkan dia untuk mempercayai janji Tuhan. Seringkali kita juga begitu saudara ya. Masa iya sih Tuhan sanggup menyelesaikan masalah saya? Bagaimana mungkin Tuhan dapat bekerja padahal saya secara manusia sudah melihat semuanya ini buntu. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Ya tetapi ingat saudara, keadaanmu mungkin berkata tidak mungkin. Tapi percayalah janji Tuhan itu selalu mungkin ya dan amin. Ya kita lihat tetapi saudara sekalipun ya di sana dikatakan Abraham ragu-ragu untuk mempercayai Tuhan ya. Namun ya Abraham menuruti perintah-perintah Allah ya. Dan orang yang besar imannya sekalipun mungkin dia bisa ragu dengan janji Tuhan, tetapi ketika dia tetap memutuskan untuk taat ya namanya juga kita ini manusia saudara, seringkali ya kita tidak percaya, seringkali bahkan ya iman kita nggak sampai di situ ya, tetapi tetaplah taat ya, itu yang dilakukan Abraham. Waktu dia ragu ya dia nggak peduli, mungkin dalam hatinya ya saya punya anak juga dengan tidak punya anak ya sudahlah ya. Yang penting saya tetap mau taat kepada Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan Abraham itu menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Ya mungkin seringkali logika kita tidak mengizinkan kita mempercayai ya benar nggak ya janji Tuhan. Tapi ingat ya tetaplah taat melakukan firman saudara sekalipun berat untuk percaya. Ya tetapi Abraham dia sekalipun ragu tapi dia tetap taat kepada apa yang Tuhan firmankan. Ya sehingga ketika Tuhan tampaknya menginginkan hal yang mustahil dan mungkin kita meragukan saudara ya jadilah seperti Abraham. Fokus saja kepada komitmenmu untuk percaya kepada Allah, untuk taat kepada Allah dan maka ya Tuhanlah yang akan memenuhi janji-janjinya ya kepada kita sekalipun secara logika itu tidak masuk akal. Tapi tetap saja setia dan taat saudara ya. Tuhan berkata ya Abraham bilang ya mungkin dari Ismail Tuhan kalau engkau mengizinkan Ismail tetap hidup ya dari dialah keturunanku akan banyak. Tapi Tuhan bilang tidak. Ya, melainkan dari istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak ya. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. 20 tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu kata Tuhan loh. Bahkan Ismail pun diberkati saudara, dibuat beranak cucu dan menjadi sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. 21 tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak ya.
Tuhan tetap memberkati Ismail, bahkan menjadi bangsa yang besar. Tapi perjanjiannya tetap bagi Abraham dan keturunannya yang asli, yaitu Ishak, dia dengan istrinya. Bukan dengan pembantunya, saudara. Ya, dikatakan di sana, ya, aku akan memberkati Ishak, Tuhan bilang. Perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan oleh Sarah bagimu. Ya, dan tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Ayat 23 saudara, setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap orang, ya, setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Ayat 24, Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Jadi lihat saudara ya, sekalipun Abraham meragukan janji Tuhan, tapi dia tetap taat pada perintah Tuhan. Seringkali sebagai manusia mungkin kita akan ragu saudara, karena melihat keadaan, tetapi tetaplah taat, tetaplah melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya bagi kita. Baik saudara, kita akan merenungkan firman ini. Mari kita sama-sama datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Dia selalu mengingatkan, bahkan mengajarkan kita lewat firman-Nya tentang ketaatan. Ya, sekalipun mungkin ada saat-saat kita ragu, iya atau iya ya Tuhan akan menjawab atau tidak ya, bagian kita adalah taat. Sekalipun saat mungkin kita bisa ragu, apakah benar, apakah gimana, apakah masalahku ada jalan keluar. Tapi biarlah kita punya iman seperti Abraham berkata, saya gak peduli mau itu terjadi atau tidak, aku mau taat pada komitmenku untuk mengikut Tuhan. Bawa kami Tuhan ke level iman yang lebih dewasa, yaitu bukan hanya menuntut janji-Mu, tetapi taat kepada firman-Mu. Sekalipun Abraham ragu, tetapi dia memilih untuk tetap taat melakukan semua perintah Tuhan. Biarlah kami juga boleh melakukan hal yang sama, untuk punya komitmen taat, mau kami melihat mujizat atau tidak melihatnya. Kami mau memilih taat Tuhan. Ajar kami dan seisi rumah kami untuk memiliki ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Mulai dari suami, istri, anak-anak, kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau taat Tuhan untuk selalu melakukan apa yang berkenan di mata-Mu Bapa. Sekalipun kami belum melihat janji-janji-Mu, namun kami mau tetap taat melakukan firman-Mu, hidup dalam kekudusan, mengejar perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.